Barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, calon-calon ulama dan para calon-calon penghuni surga. Ketika kalian ada di pondok pesantren, berarti kalian statusnya menjadi seorang santri. Jangan sekedar kalian menjadi santri yang tujuannya mondok. Jangan. Kalian harus bisa lebih jauh dari itu tujuannya. Kalian jangan sampai santri hanya sekedar mondok, melainkan kalian menjadi seorang santri yang menginginkan ilmu bermanfaat. Ilmu yang apa? Sebab kalau kalian gak ada tujuan itu, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalian itu hanya mendapatkan sesuai apa yang kalian inginkan. Kalau kalian menjadi santri tujuan hanya mondok, selesai, nggak dapat nanti. Nggak dapat. Karena orang yang sekedar mondok, tidur di pondok, makan di pondok, belum tentu mendapatkan ilmu yang di pondok. Karena ngajinya nggak sungguh-sungguh. Sing penting datang, pantatnya nempel, pikiran melayang. Tapi dan kayak gitu tuh, kadang ada kemauan mencari ilmu yang manfaat. Kenapa ditambahin manfaat? Tidak sekedar mencari ilmu saja, karena tidak semua ilmu bermanfaat. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, min ilmin, dari ilmu, la yanfa, yang tidak bermanfaat. Sampai-sampai Rasulullah meminta seperti itu, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, karena ilmu yang tidak manfaat mubazir. Nyari ilmunya saja tidak mudah, mendapatkannya tidak mudah, menjaganya tidak mudah. Lalu udah dapet, udah dijaga baik-baik, ternyata ilmunya nggak manfaat. Naudzubillah. Dan yang manfaat dimaksud di sini adalah ilmu yang membuat kita semakin mengenal Allah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi bukan ilmu untuk gaya-gayaan saja, tidak. Jadi al-ilmu bima'rifatillah. Kalau sampai kalian mondok di sini lalu tidak merasa sadar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, cirinya gampang. Takwa kalian bertambah enggak? Cirinya gampang. Kalian semakin enggak menikmati ibadah? Cirinya gampang. Coba kalian di sini merasa enggak semakin takut kepada Allah? Cirinya coba kalian di sini sadar enggak semakin berharap kepada Allah? Jadi semua itu apabila tidak ada cirinya, kalian di sini mondok, kabur, pindah, jangan di sini. Karena aneh nggak mau kalian mubazir mondok di sini. Aneh bukan memperbanyak santri, bukan mengejar-ngejar popularitas, tapi pengen benar-benar menjadi wasilah kalian semua di sini mendapatkan ilmu yang manfaat, yang ilmu menghantarkan kalian semakin mengenal Allah, yang membuat kalian semakin bertakwa kepada Allah. Kalau memang tidak Allah kehendaki tempatnya di sini, silahkan cari tempat lain. Kejar tempat yang seperti itu, yang membuat kalian semakin ibadah nikmat. Pokoknya tercandu-candu dengan ibadah. Sampai hati kalian semakin lembut, mudah menangis ketika ingat maksiat. Bahkan berharap ketika penuh dengan harapan tidak kepada makhluknya Allah, hanya fokus kepada Allah. Tuh kalau kayak gitu tuh, wah nikmat asli jadi santri kayak gitu tuh. Nggak terombang-ambing dengan sekitar, nggak mudah goyah dengan apa tuh orang-orang. Pokoknya fokus dengan diri sendiri, sebab dia bisa sibuk di hatinya tuh, ma fi qalbi ghairullah. Paham tuh? Makanya kalian itu kalau pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, cari tempatnya. Di sini kalau kalian sudah merasa nyaman, jangan sekedar nyaman mondoknya, jangan sekedar nyaman ngajinya, tapi nyaman ilmunya yang membuat kalian manfaat. Jangan sekedar mondok dong, Kang. Ih, rugi kalian nanti kalau sekedar mondok doang. Cuma sekedar cerita. Dulu Bapak pernah mondok, dulu Umi pernah mondok. Cerita anak begitu apa manfaatnya, tapi nggak ada tuh hasilnya. Yang membuat kalian semakin yakin kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Khauf, roja, yakin, tanemin. Apalagi semakin ridho kepada Allah. Wah, kalau udah seperti itu, Kang, anak itu nanti bisa melihat kalian. Iya, hasilnya kelihatan. Itu nanti akan menurun. Karakter yang didasari oleh ilmu. Ilmu yang apa? Bermanfaat. Kalau kalian pengen benar-benar
bertahan di sini karena merasa udah mendapatkan itu, kejar ilmu manfaat. Dan cuma sekedar kalian mencari ilmu setoran, ilmu yang bermanfaat, satu cirinya kalian harus mengejarnya dengan mahabbah, cinta kepada yang mengajarkan ilmu tersebut. Kalau kalian nggak ada rasa cinta kepada yang mengajarkan ilmu tersebut, alah sulit dapat ilmu manfaat. Jangankan ilmu manfaat, hafalan saja nih untuk berusaha masuk ke otak, baru otak belum ke hati, sulit. Bulak-balik dibaca nggak hafal-hafal. Kenapa? Karena di hati kalian tidak ada rasa cinta terhadap yang memerintahkan kalian hafalkan. Karena kalian tidak ada rasa cinta kepada orang yang mengajarkan kalian ilmu, hafalkan. Tidak ada rasa cinta. Sebab kalau kalian ada rasa cinta terhadap guru kalian, maka kalian akan rela melakukan apapun yang diperintahkan oleh sosok yang kalian cinta. Ngafalin, wah, disuruh orang yang dicinta, pasti semangat kalian. Jangankan kalian ngafalin, nggak niat ngafal sekalipun, kalau kalian udah cinta sama seseorang atau sama guru, pasti ucapannya mudah kalian ingat-ingat. Ingat nggak kata ini? Ingat nggak kata itu? Ingat nggak kata ini? Ingat nggak kata itu? Terus pasti kalian akan terbayang-bayang kayak gitu. Cerita ke orang lain. Atau terbayang-bayang sama kalian lagi nyantai tiduran. Oh, kebayang-bayang ucapan yang tadi, nasihat yang tadi, ilmu yang tadi. Nggak niat ngapalin padahal itu. Karena sesuatu yang kalian cintai, maka pasti ada dalam hati. Dan ketika sudah masuk ke dalam hati, apapun yang dilakukannya, yang diperintahkannya, yang diucapkannya, akan masuk juga ke dalam hati. Sebab sudah didasari oleh hati. Paham tuh? Makanya kunci pertama apa? Mahabbah, cinta terhadap yang mengajarkan ilmu. Kedua, sami'na wa ata'na. Nurut. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat, patuh. Jadi udah denger, patuh. Kang, habis asar bakar ya. Temennya dibakar. Kayak kemarin, bakar. Sampahnya dibakar, yang piket sampahnya dibakar, jangan yang piket dibakar. Itu sami'na wa ata'na ngawur itu mah. Makanya sebelum wa ata'na sami'na dulu, dengar dulu nih perintahnya apa. Kang, yang piket dibakar, bukan, nggak mungkin lah. Kalian pintar-pintar mentakwil, Kang, yang piket sampahnya dibakar. Kayak tadi tuh, misal sore terusnya, Kang, mandi, yang belum mandi. Jangan sampai kalian mandi, ini apa mandiin orang. Sebelum taat harus apa samina? Mendengar. Kami mendengar, baru waton dan kami taat. Kalian samina waton tuh. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar angin-anginan. Iya, entar enggak. Naudzubillah. Kalau kalian enggak sungguh-sungguh, sulit dapat ilmu berkahnya. Nah, ini nih angel yang terakhir. Pokok atau puncak dari seorang santri agar memudahkan dia mendapatkan ilmu yang barokah, menjaga hati terhadap guru. Qalbun salim. Qalbun salim. Hati yang selamat. Jangan sampai kalian terhadap guru atau orang yang ngajarin ilmu kalian ada prasangka yang kotor. Suudun, prasangka yang jelek. Aduh, pokoknya kalau kalian nggak bisa menjaga hati terhadap guru, prasangka sudah muncul di hati kalian yang jelek, dan kalian tidak menghilangkannya, tidak membersihkannya, malah terus kalian rawat dan kalian pupuk biar terus menerus tumbuh, ada dengan cara dikorek-korek terus. Oh, emang begitu ya? Iya. Bagaimana ceritanya? Kok dia bisa kayak gitu? Wah, gini. Naudzubillah. Sampai di stuck Facebooknya, stuck IG-nya, ditanya tahu sana sini, ditanya sana sini ke santri senior. Kalau kalian sudah hatinya kotor terhadap guru, maka seindah apapun ucapan seorang guru, sulit masuk ke dalam kolbu. Sebab udah nolak di kolbu kaliannya. Bagaimana mungkin ucapan guru, nasihat guru, ilmu yang guru sampaikan masuk dalam kolbu? Makanya itu paling penting seorang santri yang menjaga hati terhadap guru. Dan kalau kalian sudah bisa, ini keempat ini, satu apa? Mahabbah. Kedua, sami'na wa ata'na. Tiga, al-jumdu ma'al istimrar. Sungguh-sungguh. Jadi bangkit, jatuh, bangkit. Empat, qalbun salim, hati yang selamat. Insyaallah kalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Cirinya mudah diamalkan, mudah disebarkan. Dan semoga semua kalian mendapatkannya karena aneh ridho terhadap kalian. Kalau kalian ingat baik-baik, di sini nggak merasakan seperti itu,
Bertambahnya ilmu bertambah takwa, bertambah ilmu bertambah khauf atau takut, bertambah ilmu bertambah harapan atau roja kepada Allah, bertambahnya ilmu bertambahnya ridho dan menerima ketentuan Allah. Jangan di sini, cari pondok yang lain, cari guru yang lain yang bisa membuat kalian seperti itu wasilahnya. Paham tuh? Dan semoga Allah mudahkan ikhtiar kalian menemukan guru yang seperti itu dan menemukan pondok yang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم يا الله اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يا الله اخرجنا من قلبنا كل قدر الدنيا انه عليم بذات الصدور اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعلنا اذا شئت سهلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كلام مغلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله